Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2352, Melonjak. Bagaimana? Bagaimana dia mendapatkan poin Dewa Perang? Itu hanya menyambar. Petik 2. Zhang Lian memiliki ekspresi kemarahan yang benar di wajahnya, merasa bahwa cara operasi Ye Yuan sangat memalukan. Di tengah lautan binatang, Ye Yuan mengandalkan formasi pedangnya yang kuat untuk membunuh jalan masuk dan keluarnya. Hasilnya adalah tempat yang mirip dengan tanah tak bertuan. Di bawah jalinan hukum waktu dan hukum spasial, sangat sulit bagi serangan binatang buas ini untuk melukai Ye Yuan. Tapi formasi pedang Ye Yuan bisa menyebabkan pukulan fatal bagi binatang buas ini. Oleh karena itu, pemandangan ini tampak seperti pemandangan yang luar biasa, tetapi sebenarnya, Ye Yuan sekokoh gunung Tai. Advertisement. Tapi tatapan Wan Zhen sangat serius, dan dia berkata, meskipun wilayahnya tidak tinggi, kekuatannya terlalu hebat. Mampu mengendalikan 1000 puncak harta roh Kaisar Surgawi, kekuatan jiwanya sangat kuat. Selain itu, penerapan berbagai undang-undang juga sangat brilian. Orang ini sama sekali tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Zhang Lian melihat ke arah Wan Zhen dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Wan Zhen yang sombong benar-benar memiliki penilaian yang begitu tinggi terhadap seseorang. Tetapi mendengar analisis Wan Zhen, dia juga merasa bahwa orang ini terlalu mengerikan. Mengabaikan hal-hal lain, hanya mengendalikan 1000 pedang, kekuatan-kekuatan jiwanya bisa dinilai menakutkan. Zhang Lian tiba-tiba melirik Wan Zhen, matanya berkilauan dengan air saat dia berkata, pada kecepatannya, dua posisi kita, tidak aman. Ketika Wan Zhen mendengar itu, ekspresinya tidak bisa menahan kaku. Meninggalkan, ekspresi Wan Zhen berubah serius, dan dia langsung pergi. Siapa di antara para jenius ini yang tidak angkuh dan angkuh? Bahkan jika bakat Ye Yuan lebih kuat dari mereka, mereka tidak ingin kalah dari Ye Yuan juga. Advertisement. Sebelum ini, dua orang Wan Zhen masih relatif santai. Karena sudah tidak ada orang yang bisa menimbulkan ancaman bagi mereka. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Ye Yuan berburu binatang buas dengan efisiensi tinggi, tekanan meningkat tajam. Setelah Ye Yuan selesai berurusan dengan gelombang binatang buas ini, dia akan mendapatkan ribuan poin Dewa Perang, apapun yang terjadi. 1 tahun lagi berlalu dalam sekejap. Itu mencapai hari di mana daftar emas God of War dirilis lagi. Kota Cludite segera menjadi semarak. Dini hari, itu sudah penuh sesak dengan orang-orang di depan alun-alun pusat kota Cludite. Jiang Ze sangat terkejut di sana. Jiang Ze, menurutmu Ye Yuan bocah itu akan masuk 2000 teratas kali ini atau tidak? Lin Zhan bertanya pada Jiang Ze. Hehe, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa poin Dewa Perang adalah kubis? Semakin tinggi pangkatnya, semakin sedikit poin Dewa Perang yang diperoleh dari berburu binatang buas. Dia sudah masuk jajaran 2000+. Ingin mendapatkan sejumlah besar poin Dewa Perang lagi, dia harus berburu binatang buas yang lebih tangguh. Dengan kekuatan Kaisar Surgawi Cakrawala keempat, hehe, kata Jiang Ze tegas. Memang, hanya orang bodoh. Awalnya, dia cukup berbakat. Mengapa dia harus pergi dan memahami hukum waktu apapun? Sekarang, hanya ada beberapa tahun terakhir yang tersisa. Kemudian dia keluar, ingin bersaing untuk itu lagi. Bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah? Ya, jika dia berhasil seperti ini, bukankah jutaan orang jenius di alam perang purba akan menjadi lelucon? Ada banyak orang yang setuju dengan Jiang Ze di antara orang banyak. Lagi pula, cara Ye Yuan melakukan sesuatu membuat banyak orang merasa tak terbayangkan. Dia secara alami menjadi objek ejekan juga. Tiba-tiba, celah pecah di kehampaan. Sebuah buku emas besar pecah dari udara tipis. Advertisement. Buku itu perlahan terbuka. Semua orang dipenuhi dengan harapan. Segera, halaman buku itu mengungkapkan puncak gunung es. Nama emas besar muncul di depan semua orang. Tempat pertama, Wan Zhen, 3.157.321 poin Dewa Perang. Melihat nama ini, semua orang memiliki pandangan bahwa itu hanya yang diharapkan. Benar-benar mengesankan. Dalam waktu 1 tahun, Wan Zhen mendapatkan puluhan ribu poin Dewa Perang lagi. Mencapai peringkatnya, dia masih bisa naik beberapa puluh ribu dalam 1 tahun, kekuatannya benar-benar hebat. Posisinya yang pertama benar-benar tidak memiliki siapapun yang bisa menggoyahkannya lagi. Zhang Lian juga tidak akan memotongnya. Petik 2.
Meskipun mereka telah kagum berkali-kali, ketika mereka melihat peringkat Wan Zhen dan poin Dewa Perang, semua orang masih tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan takjub sekali lagi. Selama 1000 tahun, Wan Zhen sudah menjadi tolok ukur, menjadi fenomena. Sejak pertama kali daftar emas God of War dirilis, Wan Zhen dengan kuat menduduki tempat pertama. Orang harus tahu, pertama kali daftar emas God of War dirilis, Wan Zhen menghabiskan beberapa dekade untuk pergi dan memahami hukum waktu. Kemudian, ketika daftar emas Dewa Perang dirilis untuk kedua kalinya, Wan Zhen sudah meninggalkan orang-orang jauh di belakang, secara bertahap mengguncang Zhang Lian. Belakangan, kesenjangan antara keduanya menjadi semakin lebar. Halaman dibuka lagi, mengungkapkan tempat kedua Zhang Lian. Poin Dewa Perangnya juga naik menjadi lebih dari 2,5 juta. Lebih jauh ke bawah, tempat ketiga turun menjadi 1,7 juta tiba-tiba. Kesenjangan itu semakin lebar dan lebar. Li Jin benar-benar keluar dari 10 besar. Persaingan untuk 10 besar benar-benar semakin sengit. Petik 2. Ada juga Zhu Tian, dia sudah diperas ke tempat ke-10, yang di belakang sedang mengejar. Tempat ke-8 ke tempat ke-15, jaraknya tidak terlalu besar. Jika ada yang menerobos dalam hal pemahaman, mereka mungkin akan melampaui dengan sangat cepat. Petik 2. Saat halaman perlahan dibuka, diskusi semua orang menjadi semakin panas. Nama-nama emas dari 10 besar bersinar cemerlang dan banyak ukuran lebih besar dari nama orang lain. Lebih jauh ke belakang, sebenarnya tidak ada banyak nilai tontonan lagi. Meskipun ada beberapa fluktuasi dalam peringkat, tidak masuk 10 besar, semuanya sia-sia. Namun, ada nama lain yang sangat diperhatikan semua orang, yaitu Ye Yuan. Terakhir kali daftar emas Dewa Perang dirilis, Ye Yuan memasuki daftar emas Dewa Perang untuk pertama kalinya, yang sudah menimbulkan sensasi besar. Kali ini, semua orang ingin melihat apakah peringkat Ye Yuan turun, atau maju lagi. Setelah itu, kecepatan membuka halaman secara perlahan meningkat hingga akhirnya menyebar. Semua orang biasanya mencari dari belakang. Tetapi setelah mencari setengah hari, mereka juga tidak dapat menemukan nama Ye Yuan. Ada yang melihat nama Ye Yuan. Aku sudah membaca sampai posisi 1500 dari belakang dan tidak melihatnya. Kemungkinan besar jatuh dari 3000 teratas, kan? Atau mungkin dia sudah meninggal dan kita tidak menyadarinya. Aku menemukannya. Ini, apa yang salah? Tempat apa itu? 553 tempat. Bagaimana ini mungkin? Apa? 500 plus peringkat. Kerumunan meledak sekaligus. Semua orang melihat ke arah peringkat sekitar 500 dan melihat bahwa nama Ye Yuan secara mengejutkan berada di posisi 553. Mempromosikan 2000 tempat dalam setahun. Ini juga terlalu aneh, kan? Tempat ke-553, 634.365 poin Dewa Perang. Desis, dia memperoleh 500.000 poin Dewa Perang dalam 1 tahun ini. Daftar emas God of War ini tidak akan membuat kesalahan, kan? Ketika daftar emas God of War dirilis pertama kali, Wan Zhen menggunakan waktu 30 tahun dan hanya memperoleh 500.000 poin God of War. Ye Yuan hanya menggunakan 1 tahun dan mencapainya. Di kerumunan, Jiang Ze benar-benar tercengang. Lebih dari 500.000 poin Dewa Perang dalam 1 tahun, kekuatan ledakan ini seperti palu godam, memukau seluruh orangnya. Dia sudah siap untuk mengejek Ye Yuan, tetapi nilai 500.000 ini mengejutkannya. Dengan kecepatan ini, bukankah posisi Wan Zhen akan terancam? Dalam 8 tahun ke depan, 500.000 dalam setahun, itu adalah 4 juta poin Dewa Perang. Ini adalah tempo yang menantang surga. Tidak, tunggu. Semakin tinggi peringkatnya, semakin rendah poin Dewa Perang yang diperoleh saat berburu binatang buas. Sekarang, bahkan kecepatan Wan Zhen untuk mendapatkan poin Dewa Perang telah turun, apalagi Ye Yuan. Bab 2353, Pembalikan Besar. Dia pasti pergi ke Myriad Beast Battle Plain. Kalau tidak mungkin mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang dalam setahun. Omong kosong. Apakah kamu tidak tahu bahwa Wan Zhen juga ada di Myriad Beast Battle Plain? Dia hanya memperoleh beberapa puluh ribu poin. Itu hanya bisa berarti bahwa efisiensi Ye Yuan terlalu tinggi. Mungkinkah dia benar-benar memahami hukum waktu? Petik 2. Itu tidak mungkin. Bahkan Wan Zhen tidak bisa memahaminya. Jadi apa haknya? Lebih dari 500.000 poin Dewa Perang dalam setahun, jumlah ini mengejutkan semua anak yang tidak terduga di kota.
Advertisement. Oleh karena itu, Ye Yuan berspekulasi bagaimana Ye Yuan memperoleh begitu banyak poin Dewa Perang. Setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang masalah ini. Tidak peduli siapa, mereka juga tidak bisa menjelaskannya. Karena selain Ye Yuan, tidak ada yang bisa mencapai ini. Wan Zhen juga tidak bisa. Karenanya, semua orang menunggu untuk menunggu pembaruan daftar emas God of War tahun depan. Waktu 1 tahun hanyalah jentikan jari. Hari ketika daftar emas Dewa Perang diumumkan lagi, tiba dengan sangat cepat. Saya tidak percaya bahwa orang ini benar-benar dapat membalikkan langit. Peringkatnya sangat tinggi sekarang. Poin Dewa Perang yang diperoleh akan sangat berkurang. Jika dia bisa mendapatkan 200.000 kali ini, itu akan sangat mengesankan. Jiang Ze meramalkan dengan sangat percaya diri. Semua orang sangat merasakan hal itu juga. Advertisement. Bukannya mereka meremehkan Ye Yuan, tapi ini adalah tren yang tak terhindarkan. Seiring dengan peningkatan peringkat, mendapatkan poin Dewa Perang akan menjadi semakin sulit. Bahkan jika kekuatan tempurmu melampaui semua yang lain, kamu akan selalu berlari ke batas atas kekuatanmu sendiri. Dalam waktu 1000 tahun yang singkat, bagaimana mungkin untuk terus meningkat, dan menantang binatang buas tingkat tinggi tanpa henti? Ini tidak logis. Saya juga merasa bahwa poin Dewa Perang yang dia peroleh kali ini harus antara 200.000 hingga 300.000. Kali ini tahun depan, pasti akan lebih rendah, antara 100.000 hingga 200.000. Seharusnya seperti ini. Dia belum mengambil tindakan selama bertahun-tahun, memiliki periode wabah adalah fenomena yang sangat normal. Tapi itu juga berakhir di sini. Nanti, itu akan menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Petik 2. 10 besar pasti cukup untuk tersedak. Tapi dalam 30 besar seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Semua orang mendiskusikan batas kekuatan Ye Yuan dan menghitung bahwa hasil akhir Ye Yuan adalah antara 1,2 juta hingga 1,4 juta. Pada tingkat tren saat ini, poin Dewa Perang ini sudah cukup untuk masuk ke dalam 30 besar. Tetapi ingin peringkat di 10 besar, pada dasarnya tidak ada peluang. Segera, halaman buku emas terbentang sekali lagi. Semua orang memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Advertisement. Tempat pertama yang masih mengesankan adalah Wan Zhen, tanpa ketegangan sedikit pun. Tetapi yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa Wan Zhen benar-benar memperoleh 130.000 poin Dewa Perang kali ini, mencapai lebih dari 3,28 juta. Ini adalah angka yang sangat mengerikan untuk pangkatnya. Dan tempat kedua Zhang Lian sebenarnya meningkatkan lebih dari 110.000 poin Dewa Perang juga. Kesempatan ini membuat semua orang agak terkejut. Bagaimana Wan Zhen mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang dalam 1 tahun ini? Bahkan jika dia dengan santai berburu beberapa binatang buas sekarang, tidak mungkin bagi Zhang Lian untuk mengejarnya juga, kan? Petik 2. Ada juga Zhang Lian. Kedua orang ini tiba-tiba berjuang keras. Apa yang mereka takutkan di dunia ini? Mungkin, mereka tahu tentang kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba, bukan tidak mungkin mereka takut dia menyusul. Hahaha, bagaimana mungkin? Bahkan jika memberinya 100 tahun lagi, dia tidak bisa mengejar juga. Petik 2. Kata-kata ini, semua orang secara alami memperlakukannya sebagai lelucon. Tidak ada yang akan menganggap serius Ye Yuan. Ye Yuan baru saja memulai, sementara poin Dewa Perang Wan Zhen 6 kali lipat dari Ye Yuan. Bagaimana mungkin kesenjangan ini dapat dicapai dalam waktu 7 tahun? Menurut tebakan semua orang, kemungkinan terbesar masih bahwa kedua orang ini akan habis-habisan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa tekanan Wan Zhen dan Zhang Lian justru datang dari Ye Yuan? Sejak mereka melihat bahwa Ye Yuan memahami hukum waktu, mereka berdua tampaknya menjadi gila, mati-matian berburu binatang buas. Mereka terus-menerus menantang batas mereka, melakukan pembantaian dengan hiruk-pikuk. Dalam 1 tahun ini, kekuatan dua orang maju dengan pesat, meningkat secara signifikan. Namun, mereka tidak berani mengendur sedikit pun. Karena ada seseorang yang mengejar dari belakang. Melihat lebih jauh ke bawah, 30 teratas diikuti dengan minat yang dekat. Tapi, ketika halaman dibuka ke tempat ke-30, semua orang terkejut. Hanya untuk melihat bahwa di tempat ketiga dari bagian bawah halaman, nama emas ditulis dengan mengesankan, Ye Yuan. Tempat ke-28, Ye Yuan. Poin Dewa Perang, 1.239.804. Pada saat ini,
Anak-anak yang tidak terduga di seluruh alun-alun merasa bahwa napas mereka menjadi agak sulit. Orang-orang yang memprediksi poin Dewa Perang Ye Yuan sebelumnya semuanya secara kolektif kehilangan suara mereka sekarang. Alun-alun yang awalnya berisik langsung menjadi tenang. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan agak ragu, ini, dia sudah masuk 30 besar. Mataku tidak mengecewakanku, kan? 1 tahun, 600.000 poin Dewa Perang, benar-benar membutakan mataku. Naik begitu banyak tempat di peringkat, poin Dewa Perangnya sebenarnya tidak turun, tetapi malah meningkat. Bagaimana dia melakukannya? Di kerumunan, Jiang Ze tiba-tiba berteriak histeris, daftar emas Dewa Perang pasti telah membuat kesalahan. Pasti ada kesalahan. 1 tahun 600.000, bagaimana mungkin seseorang bisa mencapainya? Tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba agak bingung. 1 tahun 600.000 poin Dewa Perang, hal semacam ini hanya menumbangkan pemahamannya. Benar, pasti ada kesalahan. Orang ini pasti telah menemukan celah dunia ini. Kalau tidak, bagaimana tahun ini bisa lebih dari tahun lalu? Seseorang segera setuju. Harus seperti ini. Lihat peringkatnya tahun depan kalau begitu. Petik 2. Ketika masalah itu melampaui pemahaman semua orang, mereka biasanya membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, menemukan segala macam alasan untuk menyangkal fenomena ini. Khusus untuk para jenius ini, mereka tidak mau mengakui bahwa seseorang jauh lebih kuat dari mereka. Pada tahun keempat, semua orang sudah tidak peduli lagi dengan Wan Zhen dan Zhang Lian. Perhatian semua orang tertuju pada Ye Yuan. Setelah 1 tahun, tempat apa yang akan dibebankan Ye Yuan kali ini? Ketika halaman buku emas perlahan terbuka, ekspresi semua orang mengeras sekali lagi. Tempat ke-13. Lebih dari 1,7 juta poin Dewa Perang. Waktu setahun, Ye Yuan meningkat 500.000 lagi. Meskipun sedikit kurang dari tahun lalu, Ye Yuan masih mempertahankan momentum pertumbuhan yang cepat. Dia hanya selangkah lagi dari 10 besar. Akibatnya, gagasan tentang celah dalam aturan menyebabkan keributan besar sekali lagi. Jiang Ze sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Beberapa tahun yang lalu, dia mengolok-olok Ye Yuan berulang kali, mengatakan bahwa itu menggelikan bagi Ye Yuan untuk melakukan upaya menit terakhir yang panik. Tapi sekarang, dia sudah menjadi orang yang paling menggelikan. Ye Yuan menggunakan kecepatan naik seperti roket untuk membuktikan kekonyolannya. Jadi bagaimana jika hanya tersisa 10 tahun? Gila, gila, gila. Benar-benar terlalu gila. Dalam 10 tahun terakhir, mungkinkah Ye Yuan akan membuat comeback besar? Orang ini tidak akan mengincar tempat pertama, kan? Ya dewa, hampir 3,5 juta poin Dewa Perang, dan itu masih terus bertambah. Jika itu dilampaui olehnya, bukankah surga akan berubah? Petik 2. Pada saat ini, beberapa orang memikirkan kemungkinan ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi rasa takut. Bisakah tahta tempat pertama Wan Zhen dilindungi dalam 6 tahun terakhir? Bab 2354, Ketegangan Terakhir. Pada tahun kelima, poin Dewa Perang Ye Yuan tumbuh 450.000 lagi, mencapai 2,15 juta. Dengan cara ini, Ye Yuan menggunakan waktu 5 tahun dan naik ke 3 besar dengan kecepatan roket. Seluruh kota terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa dalam 10 tahun terakhir, daftar emas Dewa Perang benar-benar mengubah surga. Setelah hampir 1000 tahun, lebih dari 12.000 anak yang tak terduga berjuang keras sebelum mereka mendapatkan hasil hari ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya menggunakan waktu 5 tahun dan naik ke tempat ketiga? Advertisement. Suara-suara yang bertanya semakin keras. Pertanyaan tentang celah dalam aturan semakin banyak. Jelas, semua orang sangat tidak yakin dengan hasil ini. Tapi sekarang, pertanyaan yang lebih besar ditempatkan di depan semua orang. Itu, bisakah Ye Yuan melampaui 2 teratas dalam daftar peringkat? Bisakah dia membuat comeback yang menantang surga pada saat terakhir? Keduanya mengguncang sisanya jauh di belakang mereka. Wan Zhen dan Zhang Lian tiba-tiba berusaha keras. Itu bukan karena Ye Yuan, kan? Tiba-tiba, seseorang berkata dengan lemah. Ada argumen ini sebelumnya, tetapi semua orang merasa bahwa argumen ini terlalu konyol. Tapi hari ini, ketika Ye Yuan naik ke posisi ketiga, gagasan ini tiba-tiba muncul di kepala semua orang sekali lagi. Kali ini, semua orang tidak menganggapnya menggelikan lagi. Meskipun argumen ini masih sedikit tidak masuk akal, kecepatan naik Ye Yuan sudah cukup untuk membuat 2 teratas menganggapnya serius.
Advertisement. Itu tidak mungkin. Bagaimana Wan Zhen dan Zhang Lian tahu bahwa poin Dewa Perang Ye Yuan akan tiba-tiba menggelembung? Pada dasarnya dapat dipastikan sekarang bahwa terlepas dari apakah itu Ye Yuan, Wan Zhen, atau Zhang Lian, mereka semua berada di Myriad Beast Battle Plain. Mungkin mereka bertemu. Itu juga tidak sepenuhnya mustahil. Sebelumnya, poin Dewa Perang Wan Zhen dan Zhang Lian jelas melambat. Beberapa tahun ini, mereka telah membuat ketinggian baru dari tahun ke tahun. Jelas, mereka akan habis-habisan. Jika tidak ada rasa tekanan, bagaimana mungkin mereka bisa bekerja begitu keras? Dengan drive dan tanpa drive, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Wan Zhen dan Zhang Lian sudah menyapu bersih semua lawan 5 tahun lalu. Selama 10 tahun, tidak ada yang bisa mengejar mereka sama sekali. Oleh karena itu, bahkan jika mereka bekerja keras, itu juga hanya tantangan bagi diri mereka sendiri, dan tidak akan memaksakan diri hingga batasnya. Tetapi jika mereka bertemu dengan Ye Yuan dan menyaksikan kekuatan tempur Ye Yuan, itu akan sangat berbeda. Situasi seperti ini sangat mungkin terjadi. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar mengandalkan kekuatannya dan memperoleh begitu banyak poin Dewa Perang? Beberapa tahun berikutnya benar-benar menjadi pergumulan tiga orang ini. Advertisement. Pada tahun ke-6, Ye Yuan memperoleh 400.000 poin lagi, mencapai 2,55 juta, itu hanya selangkah lagi dari 2,8 juta Zhang Lian. Saraf semua orang luka erat. Pada tahun ke-7, Ye Yuan masih memperoleh lebih dari 400.000 poin Dewa Perang, mencapai lebih dari 2,97 juta. Tahun ini, Ye Yuan masih menduduki peringkat ketiga. Namun, dia hanya beberapa ribu poin Dewa Perang dari tempat kedua. Tanpa ragu, kali ini tahun depan, Ye Yuan akan menggantikan Zhang Lian yang berada di tempat kedua, menjadi tempat kedua daftar emas Dewa Perang. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhang Lian, yang sekokoh Gunung Tai, suatu hari nanti benar-benar akan dilampaui oleh seseorang. Benar saja, di tahun ke-8, Ye Yuan memperoleh 400.000 poin Dewa Perang lainnya, melampaui Zhang Lian dalam satu pukulan, menjadi tempat kedua daftar emas Dewa Perang. Pada hari ini, seluruh kota Cludite dipenuhi kegembiraan. Sialan, meskipun aku sudah mempersiapkan mental untuk waktu yang lama, ketika hari ini benar-benar tiba, itu masih terasa tidak terpikirkan. Apa-apaan ini? Saya tidak bisa mengetahuinya. Bahkan Wan Zhen dan Zhang Lian hanya bisa mendapatkan lebih dari 100.000 poin Dewa Perang dalam setahun. Jadi bagaimana dia bisa mencapai 400.000 setahun? Zhang Lian sudah ditarik ke bawah. Saat ini, hanya ada Wan Zhen yang tersisa. Zhang Lian sudah dilampaui. Ye Yuan hanya tersisa dengan lawan terakhir, Wan Zhen. Orang ini adalah keberadaan kota Cludite yang tidak dapat diatasi. Dia adalah lawan yang kuat yang membuat semua orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Mulai dari kira-kira tahun ke-100 kedua, sudah tidak ada orang yang berani berpikir untuk melampaui dia lagi. Gagasan ini menjadi semakin kuat menjelang akhir. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dalam 10 tahun terakhir, seorang pria yang belum pernah memasuki daftar emas Dewa Perang sebelumnya, tiba-tiba meroket dengan menantang surga, tiba di posisi kedua. Dan sekarang, poin Dewa Perang Wan Zhen adalah 3,98 juta. Poin Dewa Perang Ye Yuan saat ini adalah 3,42 juta. Ada perbedaan 560.000 poin Dewa Perang di antara keduanya. Mungkinkah itu dilampaui? Tinggal di alam perang purba selama hampir 1000 tahun, anak-anak yang tidak terduga ini tidak pernah menemukan bahwa mereka akan menjadi sangat gugup. Apakah Wan Zhen secara sempit mempertahankan tahta nomor 1, atau Ye Yuan membuat comeback yang menantang surga, bangkit di tengah-tengah ketidakberartian, dan mendaki ke puncak? Ketegangan ini tidak akan terungkap sampai tahun terakhir. Itu 1 tahun lagi dalam sekejap. Pada hari ini, daftar emas Dewa Perang dirilis. Ketika nama Wan Zhen muncul, semua orang langsung bergolak dengan kegembiraan. Seseorang berseru, 170.000. Tahun ini, Wan Zhen sebenarnya memperoleh 170.000. Dengan ini, tahta nomor 1 diamankan. Petik 2. 4,15 juta. Ini adalah poin Dewa Perang Wan Zhen saat ini. Setelah itu adalah Ye Yuan. 3,83 juta. Tahun ini, Ye Yuan memperoleh 410.000 poin Dewa Perang. Sekarang, perbedaan antara keduanya adalah 320.000. Hahaha, memang masih belum bisa.
Wan Zhen akhirnya menunjukkan barang-barangnya di saat-saat terakhir. Dengan kecepatan ini, Wan Zhen hanya perlu mendapatkan 150.000 poin Dewa Perang tahun depan dan dia pasti akan menang. Ketika Jiang Ze melihat hasil ini, dia tidak bisa menahan tawa. Akhirnya, Ye Yuan masih gagal. Meskipun dia tahu bahwa kinerja Ye Yuan saat ini sudah cukup menantang surga. Meskipun dia tahu itu hanya karena Ye Yuan kekurangan waktu. Tapi, karena Ye Yuan gagal mendapatkan tempat pertama, dia hanya merasa senang. Selama Wan Zhen mendapat lebih dari 150.000, itu akan menjadi celah 470.000. Menurut tingkat kecepatan Ye Yuan saat ini, kira-kira sedikit lebih dari 400.000 setiap tahun, tidak mungkin untuk menentang surga tahun depan. Hasilnya adalah kesimpulan sebelumnya. Melihat hasil ini, banyak orang juga menghela nafas lega. Benar saja, masih tidak bisa melampaui. Wan Zhen sangat kuat. Dia selalu duduk dengan kuat di tempat pertama tetapi dilampaui oleh Ye Yuan menggunakan 10 tahun. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Dia pasti telah menangkap celah dalam aturan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu menantang surga? Petik 2. Yang hadir semuanya adalah anak-anak yang tidak terduga, semuanya jenius yang langka. Wan Zhen menjadi kuat, yang terus berjalan selangkah demi selangkah, dan melalui kerja keras selama 1000 tahun. Mereka bisa menerimanya. Tapi Ye Yuan menggunakan 1000 tahun untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao, dan tiba-tiba melompat keluar dalam 10 tahun terakhir untuk bersaing memperebutkan peringkat. Selanjutnya, ia hanya menggunakan waktu 10 tahun dan mencapai tempat kedua. Mereka tidak dapat menerima hal seperti itu secara emosional. Mungkin, mereka hanya tidak berharap untuk dihancurkan. Tahun ke-10, selain dari 30 besar, hampir semua orang kembali ke kota Cludite. Sudah tidak ada gunanya terus berkultivasi. Semua orang sedang menunggu rilis terakhir dari daftar emas God of War. Rilis kali ini akan menentukan siapa yang bisa mendapatkan 10 tempat terakhir. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya melintas. Tiba-tiba ada beberapa lusin orang tambahan di titik kelahiran kembali. Jelas, waktunya telah tiba, dan semua orang diangkut kembali. Bab 2355, Publikasi Daftar Emas Dewa Perang Terakhir. Kira-kira lebih dari 30 orang ini masih memiliki wajah kosong ketika mereka kembali ke kota. Jelas, mereka masih belum sadar. Baru saja, masing-masing dari mereka masih dalam pertempuran berdarah. Tapi dalam sekejap, mereka diangkut kembali. Terutama Ye Yuan, Wan Zhen, dan Zhang Lian 3 orang, mereka jelas agak bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Baru saja, Ye Yuan masih nyaris lolos dari kematian di bawah serangan menjepit sekelompok besar binatang buas. Advertisement. Wan Zhen dan Zhang Lian adalah orang yang sama. Tatapan Wan Zhen menyesuaikan diri dengan saat ini dengan sangat cepat dan melihat Ye Yuan di antara kerumunan. Dia baru saja akan pergi untuk menyapa ketika dia dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Wan Zhen, berapa banyak poin Dewa Perang yang kamu miliki sekarang? Sebuah pembangkit tenaga listrik peringkat 40+ segera bergerak mendekat untuk bertanya. Wan Zhen terkejut dan berkata, 4,34 juta, mengapa? Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang segera mengungkapkan ekstasi liar. Hahaha, bocah tercela itu sama sekali tidak punya kesempatan sekarang. Kesenjangan 510.000, tidak mungkin Pang itu mengejar. Pembangkit tenaga listrik itu berkata dengan sangat gembira. Wan Zhen mengerutkan kening dan berkata, berapa gap 510.000? Apa yang kalian bicarakan? Ketika dia berkata begitu, segera ada banyak orang di kerumunan yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, terutama Jiang Ze. Wan Zhen, kami benar-benar merasa terlalu tidak adil untukmu. Ada seorang Pang yang menggunakan tipuan, dan dia benar-benar bisa mencapai 400 hingga 500.000 poin Dewa Perang dalam 1 tahun, dengan paksa naik ke posisi kedua dari belakang. Advertisement. Ya, beruntung kamu berdiri teguh dan mengerahkan kekuatanmu pada saat terakhir, membuatnya kewalahan dengan kejam. Tempat pertama adalah tempat pertama. Kekuatannya memang bukan hanya untuk pertunjukan, untuk benar-benar bisa mendapatkan 190.000 poin Dewa Perang dalam setahun. Petik 2. Seberapa pintarkah Wan Zhen? Dia memahami apa masalahnya dari kata-kata orang-orang ini dengan sangat cepat. Kalian sedang membicarakan Ye Yuan, kan? Dia tidak menggunakan tipu daya. Ternyata dia sudah di tempat kedua.
Benar-benar menakutkan. Wan Zhen juga melihat ke arah Ye Yuan dengan terkejut lagi saat dia berkata. Semua orang tercengang, tiba-tiba terdiam. Wan Zhen sebenarnya secara pribadi membela Ye Yuan. Orang ini tidak makan obat yang salah, kan? Tidak menggunakan tipu daya. Bagaimana mungkin? Dengan kekuatanmu, kamu hanya mendapat lebih dari 100.000 poin Dewa Perang setiap tahun. Dia jauh lebih buruk dari Anda tetapi sebenarnya mendapat 400 hingga 500.000 poin dalam setahun. Ini terlalu tidak logis. Jiang Ze berkata dengan ekspresi tidak percaya. Tapi Wan Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Ye Yuan bertarung di dataran pertempuran Myriad Beast, Zhang Lian dan aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia sudah memahami hukum waktu. Hukum ruang dan waktu dilepaskan bersama, ditambah dengan sumber pedang Dao dan sumber formasi Dao, kekuatannya sudah tidak di bawah milikku. Selain itu, kekuatan formasi pedangnya dapat menangani ratusan dan ribuan binatang buas secara bersamaan. Efisiensi mendapatkan poin Dewa Perang jauh lebih kuat dari kita. Meskipun 400 hingga 500 ribu dalam setahun sedikit berlebihan, dia sama sekali tidak menggunakan tipu daya. Petik 2. Pada saat yang sama, sedikit ejekan melintas di wajah cantik Zhang Lian, dan dia berkata dengan jijik, kamu tidak bisa membayangkannya, tidak berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Jika bukan karena dorongan Ye Yuan, kami berdua juga tidak akan berburu binatang buas tanpa mengindahkan hidup kami. Tentu saja, kami juga tidak akan memperoleh manfaat yang luar biasa. Sejak melihat pertempuran Ye Yuan, mereka berdua memulai mode berburu yang gila. Meskipun tidak mungkin menjadi seperti Ye Yuan, mereka sering memaksakan diri sampai batas mereka, nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Advertisement. Dalam 10 tahun ini, keduanya sama-sama membuat kemajuan besar. Dengan motivasi dan tanpa motivasi, itu adalah dua keadaan yang sama sekali berbeda. Lebih dari 10.000 orang di alun-alun dikejutkan oleh kata-kata kedua orang ini sampai mereka menatap dengan tercengang. Pertama, Ye Yuan benar-benar memahami hukum waktu. Kedua, 400 hingga 500 ribu poin Dewa Perang Ye Yuan setiap tahun, yang sebenarnya benar-benar diperolehnya dengan berburu binatang buas sendiri. Ketiga, kekuatannya sebenarnya sudah bisa menyaingi Wan Zhen dan Zhang Lian. Berita ini terlalu menggetarkan jiwa. Dalam 10 tahun ini, mereka selalu menilai berdasarkan angka. Itu jauh lebih mengejutkan daripada Wan Zhen dan Zhang Lian secara pribadi menjelaskannya. Ternyata Wan Zhen dan Zhang Lian tiba-tiba meletus karena Ye Yuan. Semua ini hanya seperti mimpi. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? 10 tahun. Ye Yuan menggunakan waktu 10 tahun dan langsung melenyapkan 1000 tahun kerja keras mereka. Mereka semua adalah anak-anak yang tidak terduga, keberadaan yang bahkan membuat surga cemburu. Tapi, jika mereka adalah eksistensi yang bahkan membuat surga cemburu, lalu apa, Ye Yuan itu? Ketika mereka mengejek Ye Yuan karena memahami hukum waktu, ketika mereka mempertanyakan bahwa Ye Yuan menggunakan tipu daya, ketika mereka mengejek Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, surga memperhatikan mereka dan tertawa. Bukannya Ye Yuan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia benar-benar memiliki bakat untuk memahami hukum waktu. Wan Zhen tidak bisa diganggu untuk peduli dengan keterkejutan semua orang. Membagi kerumunan, dia datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, adik Ye benar-benar bakat yang tak tertandingi. Anda tidak tahu betapa terkejutnya kami berdua ketika kami melihat Anda mengeksekusi hukum waktu pada hari itu. Hukum waktu dikenal sebagai hukum nomor 1 di dunia. Meskipun setara dengan hukum tata ruang, kesulitan pemahaman beberapa kali lebih sulit daripada hukum tata ruang. Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti Wan Zhen tidak dapat memahaminya juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hari itu, aku merasakan kalian berdua sesama Taois. Tetapi pada saat itu, ia terjebak dalam pengepungan yang berat dan terlalu sibuk untuk menyapa. Saya harap rekan Daois tidak menyalahkan. Petik 2. Kesan Ye Yuan terhadap Wan Zhen cukup bagus. Ini adalah seseorang yang mampu memikul tanggung jawab besar. Wan Zhen menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, apa yang adik Ye katakan? Saya juga tidak akan bertanya tentang poin Dewa Perang Anda. Mari kita tunggu rilis daftar emas God of War bersama-sama. Petik 2. Ye Yuan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Saat itu, ada getaran di kehampaan, sejumlah halaman terbang keluar untuk terakhir kalinya. Napas semua orang menjadi tidak teratur.
Mustahil, mustahil. Bahkan jika poin Dewa Perang ini berasal dari kekuatannya yang sebenarnya, itu juga tidak mungkin baginya untuk mendapatkan 510.000 poin Dewa Perang dengan peringkatnya. Jiang Ze berteriak panik di dalam hatinya. Dilihat dari situasi Ye Yuan di tahun-tahun sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk melampaui 500.000. Halaman-halaman itu perlahan terbentang, memengaruhi hati setiap anak yang tidak dapat diprediksi. Segera, halaman-halaman itu mengungkapkan puncak gunung es. Nama emas besar muncul di depan semua orang. Berdengung. Segera ada ledakan seru di alun-alun. Tempat pertama, Ye Yuan. Melampaui. Dia benar-benar melampaui Wan Zhen. Terlalu tak terbayangkan. Pada tahun terakhir ini, dia benar-benar memperoleh 540.000 poin Dewa Perang. Bagaimana dia melakukannya? Terlalu gila, terlalu mengejutkan. 10 tahun, dia hanya menggunakan 10 tahun. Dia kemudian mencapai puncak daftar emas Dewa Perang. Petik 2. Sebuah nuklir tampaknya telah meledak di alun-alun. Semua orang meledak. Nama pertama yang muncul di halaman itu justru Ye Yuan. Pada tahun lalu, Ye Yuan secara ajaib memperoleh 540.000 poin Dewa Perang, dan akhirnya mencapai 4,37 juta yang mengerikan, menekan Wan Zhen yang telah mempertahankan tempat pertama selama 1000 tahun dengan keunggulan 30.000 poin. Kejutan yang dibawa oleh adegan ini ke semua orang terlalu kuat. Jiang Ze melihat nama di halaman itu, merasa kehilangan akal sehatnya saat dia bergumam pelan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tanpa curang, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan 540.000 poin Dewa Perang dalam setahun? Bab 2356, Pertempuran Terkurung. Tempat kedua, Wan Zhen, 4,34 juta poin Dewa Perang. Tempat ketiga, Zhang Lian, 3,21 juta poin Dewa Perang. Tempat keempat, Gu Tianzhen, 2,12 juta poin Dewa Perang. Daftar emas Dewa Perang perlahan terbuka, satu demi satu nama ditampilkan di depan semua orang. 10 nama teratas akhirnya diputuskan juga. Advertisement. Beberapa bergembira, beberapa meratapi. Dengan Ye Yuan naik ke puncak, secara alami ada orang yang tersingkir. Di kerumunan, beberapa tatapan membunuh melesat ke arahnya. Tentu saja, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Melihat hasil ini, Wan Zhen sendiri juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar melakukannya. 10 tahun yang lalu, Ye Yuan tidak pernah berhasil masuk ke daftar emas Dewa Perang. Kesenjangan lebih dari 4 juta terperangkap begitu saja. Sejujurnya, dia masih sedikit asam di hatinya. Adik Ye, kamu benar-benar mendapatkan 540 poin Dewa Perang di tahun terakhir ini. Wan Zhen menatap Ye Yuan dan berseru. Meskipun beberapa ratus ribu setahun sangat mengesankan, letusan tiba-tiba pada tahun lalu ini jelas masih melebihi harapan semua orang. Advertisement. Ye Yuan berkata, saya memiliki beberapa wawasan baru selama tahun ini lagi, jadi saya melakukan perjalanan ke dataran binatang surgawi. Begitulah cara saya mendapatkan lebih dari 500.000 poin Dewa Perang. Petik 2. Seluruh tubuh Wan Zhen bergetar dan dia menarik napas dingin sambil berkata, kamu pergi ke dataran binatang surgawi. Apa? Dia benar-benar pergi ke dataran binatang surgawi. Dia benar-benar orang gila. Dataran binatang surgawi adalah wilayah tengah dataran pertempuran binatang segudang. Masing-masing dari binatang buas itu sangat kuat. Dia benar-benar bisa kembali hidup-hidup dari sana. Bukannya tidak ada yang berani pergi ke dataran binatang surgawi, tapi tidak ada yang bisa pergi ke sana. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Area Myriad Beast Battle Plain sangat luas. Tetapi semakin ke arah wilayah tengah, semakin kuat kekuatan binatang buas itu. Selanjutnya, binatang buas dari wilayah tengah sangat padat. Ingin bergegas ke wilayah tengah dari pinggiran dataran pertempuran Myriad Beast hanyalah tugas yang mustahil. Bahkan Wan Zhen pun tidak bisa melakukannya. Dia dan Zhang Lian juga terus-menerus pergi jauh ke wilayah tengah tetapi gagal mencapai dataran binatang surgawi pada akhirnya juga. Tapi Ye Yuan mencapainya. Kenyataannya, sebelum diangkut kembali sekarang, dia masih menjalani pertempuran hidup dan mati di dataran binatang surgawi. Advertisement. Semua orang tiba-tiba agak mengerti mengapa Ye Yuan bisa melonjak dengan kecepatan 400 hingga 500.000 poin Dewa Perang setiap tahun. Mampu bergegas ke dataran binatang surgawi, ini sendiri sudah menggambarkan banyak masalah. Pada kenyataannya,
Ye Yuan telah membuat peningkatan besar dalam waktu 10 tahun ini juga. Terlepas dari apakah itu sumber pedang Dao atau sumber formasi Dao, atau apakah hukum tata ruang, hukum waktu, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Di bawah pertempuran intensitas tinggi semacam ini, potensinya digali sekali lagi. Selanjutnya, setelah dia selesai mengurus gerombolan, dia akan terus maju ke depan, sampai dia mencapai dataran binatang surgawi. Namun, kekuatan binatang buas di dataran binatang surgawi juga memang luar biasa. Bahkan dia merasa sangat tegang juga. Jika bukan karena hukum tata ruangnya menembus ke peringkat 8 pada saat terakhir, bukan tidak mungkin dia akan jatuh dalam pertempuran dan kembali ke kota Cludite. Kamu orang ini, benar-benar aneh. Saya benar-benar ingin tahu batas seperti apa yang telah Anda capai saat ini. Wan Zhen berkata dengan senyum pahit. Akan ada kesempatan, kata Ye Yuan tersenyum. Semua orang menatap dengan tatapan seolah melihat monster untuk melihat Ye Yuan. Orang ini sama sekali bukan manusia. Sama seperti semua orang berseru dengan kekaguman, tiba-tiba ada getaran di kehampaan. Sebuah sangkar besar pecah dari langit dan menggantung di udara. Pada saat ini, jutaan anak yang tak terduga di alam perang purba dapat melihat kandang besar ini dengan jelas. Untuk sesaat, ada kejutan di sekitar. Ini main apa lagi? Mungkinkah kompetisi jenius kali ini belum berakhir? Bukankah dikatakan bahwa selama orang masuk 10 besar, mereka semua bisa mendapatkan warisan? Mungkinkah tidak seperti ini? Sama seperti semua orang terkejut, sosok Ye Yuan dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah tiba di kandang. Ada juga banyak orang asing yang muncul pada saat yang sama. Menyapu sekilas, hanya ada 1000 orang. 10 teratas dari setiap kota berkumpul di kandang. Desis. Semua orang menarik napas dingin. Mengumpulkan 1000 orang teratas bersama-sama, ini akan menjadi jarak dekat. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari kehampaan. Itu justru suara rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Ini adalah ujian terakhirmu, pertarungan terkurung. Kali ini, tidak ada batasan. Keluarkan semua kemampuanmu, dan bunuh orang-orang di sekitarmu. Orang terakhir yang hidup akan mendapatkan warisan tertinggi. 10 orang berikutnya akan mendapatkan warisan teratas. Orang-orang lainnya akan mendapatkan warisan biasa. Sekarang, pembunuhan dimulai. Suara rahasia mendalam Kaisar Surgawi mirip dengan guntur yang menggelegar, meledak di telinga semua orang. Namun, anak-anak yang tidak terduga itu jelas semuanya tidak siap. Bahkan Ye Yuan juga terlihat terkejut. Dia mendengar Jian Yunxin mengatakan sebelumnya bahwa ada 10 warisan teratas, tetapi dia tidak tahu bahwa masih ada warisan tertinggi. Bertanya-tanya warisan mengerikan macam apa yang disebut warisan tertinggi ini. Namun, 1000 anak-anak tak terduga terkemuka semuanya berkumpul di satu kandang sekarang. Ini benar-benar akan menjadi pertempuran berdarah yang menakutkan. Memikirkan bahwa rahasia mendalam Kaisar Surgawi bisa muncul dengan ide sesat seperti itu. Namun, Ye Yuan sangat mengerti. Karena di masa depan, anak-anak yang tidak terduga ini pasti akan menghadapi skenario seperti ini. Pada saat itu, mereka mungkin bertemu dengan kekuatan ras dewa yang lebih dan bahkan lebih kuat. Huru-hara semacam ini, perlakukan saja sebagai pratinjau terlebih dahulu. Sekarat dalam pertempuran terkurung ini sekarang, mereka masih bisa hidup kembali. Tetapi di masa depan, ketika mereka menghadapi kekuatan ras divine, mereka tidak akan bisa hidup kembali. Sedikit lebih banyak persiapan dianggap memiliki proses adaptasi terlebih dahulu, bukan? Ye Yuan menoleh untuk melihat Wan Zhen di sampingnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Kamu tahu, aku mengatakan bahwa akan ada kesempatan, kan?" Wan Zhen tertawa keras dan berkata, "Aku tidak menyangka itu datang begitu cepat. Oke, biarkan aku mengalami hak apa yang kamu miliki untuk berjalan di dataran binatang surgawi." Petik 2. Pada saat ini, Wan Zhen dipenuhi dengan semangat juang. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, dan juga tahu bahwa Ye Yuan memiliki banyak kartu truf, dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia juga memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari Ye Yuan. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, harus bertarung sebelum orang tahu. Di sampingnya, Zhang Lian memutar matanya dan berkata, "Kalian berdua bertarung saat itu. Aku tidak terlibat. Aku bukan tandingan Wan Zhen. Jika Anda kalah, kami berdua bertarung saat itu." Petik 2. Tiba-tiba,
Teriakan datang dari samping mereka. Sebenarnya sudah ada seseorang yang terbunuh. Pertempuran datang tiba-tiba. Dalam sekejap, api perang mulai menyala di kandang. Bang, bang, bang. Gelombang-gelombang energi yang menakutkan meledak di dalam sangkar. Kandang ini jelas dibuat khusus. Bahkan jika 1000 anak yang tak terduga bertarung dengan hiruk-pikuk, mereka juga tidak dapat memecahkan sangkar ini. Pada saat ini, beberapa anak yang tidak terduga tidak jauh dari sana melihat bahwa kultivasi Ye Yuan rendah. Mereka segera bergegas ke arahnya. Brat, benar-benar tidak tahu bagaimana kamu masuk. Kotamu terlalu lemah. Mengirimmu dalam perjalanan kalau begitu. Seorang anak yang tak terduga menyeringai sinis dan bergegas menuju Ye Yuan. Namun, dia menemukan dengan ngeri bahwa kecepatan kemajuannya menjadi lebih lambat dan lebih lambat, semakin lambat. Pupil matanya mengerut, dan dia berteriak kaget, hukum waktu T.